Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab baru ya, anak soleh-soleha kelas 8. Di sini materi terakhir di kelas 8 tentang zat aditif dan zat adiktif. Walaupun kata-katanya hampir mirip, aditif dan adiktif, sebenarnya keduanya merupakan memiliki pengertian yang sangat berbeda jauh ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa saja. Di sini ada sub materinya ada 3. Kita belajar zat aditif makanan, kemudian kita belajar zat adiktif, dan yang ketiga adalah upaya penjagaan diri dari bahaya narkoba. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas subbab materi yang pertama, yaitu tentang zat aditif makanan. Jadi zat aditif makanan dari kata aditif atau add itu dalam bahasa Inggris artinya menambahkan. Nah, yang pintar bahasa Inggris coba. Jadi zat aditif makanan itu pengertiannya adalah zat yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan tertentu. Jadi agar rasanya enak, warnanya menarik, atau aroma atau baunya itu menggugah selera. Jadi kalau melihat atau membau, kita jadi lebih tertarik dengan makanan tersebut. Itu sudah ditambahi oleh zat aditif makanan. Nanti untuk zat aditif makanan, di sini Ibu nanti akan bahas 7 jenis, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Untuk yang ke-6 dan 7 ini sebenarnya hampir mirip ya, pengental dan pengemulsi. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pewarna makanan. Ini kalian pasti sudah tahu nih ya, kalau zaman SD itu banyaklah kalian lebih tertarik makanan yang lebih berwarna-warna dari makanan yang mungkin berwarna pucat gitu. Jadi pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar lebih menarik. Jadi tujuannya adalah supaya lebih menarik warnanya. Jadi orang akan semakin pingin untuk membeli dan memakannya. Jadi di sini kita kenal pewarna alami. Jadi warna alami nanti, nah di sini ada beberapa gambar, Ibu tunjukkan ya. Jadi pewarna alami bisa kita pakai stroberi, untuk warna merah, wortel, ini daun pandan, selain daun pandan ada daun suji juga untuk warna hijau ya. Ini beet, warna beet merah juga. Nah, ini adalah kunyit kuning, kemudian ini adalah bunga telang kalau nggak salah ini. Untuk menghasilkan warna ungu. Ya, ini contoh-contoh pewarna alaminya. Ini, untuk kakao ini adalah warna coklat. Dari coklat itu ya, kakao, dari biji kakao. Ini pewarna alami. Selain kita pakai pewarna alami, mungkin kalau dirasa ribet ini mungkin orang tua kalian kalau membuat sesuatu langsung aja beli pewarna buatan. Nah, kenal nggak seperti ini? Ini banyak dijual di toko-toko roti ya. Seperti itu, mereknya kupu-kupu. Nah, sebenarnya bahannya ada bahan, nah kalau biru itu ada bahan kimia dari brilliant blue, kuning itu tartrazine, orange sunset yellow, hijau itu fast green, untuk merah itu bisa erythrocin dan amaranth. Cuma untuk yang pewarna buatan ini dulu sempat ada penyelewengan atau apa ya. Jadi banyak produsen yang menggunakan pewarna buatan yang berbahaya. Jadi bukan menggunakan pewarna makanan, tapi menggunakan pewarna tekstil, pewarna kain. Jadi harusnya untuk makanan, tapi harusnya untuk kain, tapi dipakai untuk makanan. Jadi kita bisa pikirkan kan akibatnya nanti pasti jadi penyakit ya. Jadi namanya adalah senyawanya itu adalah rodamin B. Itu digunakan sebagai pewarna merah pada makanan. Dulu banyak ditemukan di warna-warna merah nih, kayak kerupuk, mungkin kayak sirup warna merah gitu. Jadi mungkin ada makanan juga yang berwarna merah, makanan apa itu? Banyak ya, jadi perlu waspada. Itu pewarna, tentang pewarna buatan. Kemudian yang kedua adalah pemanis. Pemanis itu dari katanya kita sudah bisa ini ya, dari istilahnya pemanis berarti bahan tambahan yang ditambahkan dengan tujuan agar menambahkan rasa manis pada makanan dan
minuman. Jadi di sini ada pemanis alami. Ya, yang paling terkenal adalah ya ada gula Jawa, gula aren, ada kayu manis, kemudian madu dan gula bit. Ini yang alami. Ada juga yang pemanis buatan. Kalau pemanis buatan itu cenderung ketika kita menambahkan sedikit saja pemanis buatan, rasa manisnya itu sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi kita lihat di sini sakarin itu berapa kalinya gula di situ 300 sampai 500 kalinya gula aspartam, ada siklamat, ada sulfam, itu ya pemanis buatan. Cuma hati-hati dalam penggunaan pemanis buatan itu kalau kita konsumsinya kebanyakan atau berlebihan, nah itu dapat membahayakan kesehatan. Misalnya saja sekarang kan banyak nih ya anak-anak yang kalau makannya salah misalnya minum es tapi pakai sakarin itu langsung pusing, langsung demam seperti itu. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan pemanis buatan. Tuh mendingan pakai yang alami kalau di rumah. Tapi kalau di jajan-jajan itu yang kadang kita tidak bisa kondisikan ya, kita hati-hati sendirilah gitu. Karena kalau pemanis buatan itu beda rasa manisnya. Kadang kalau sakarin itu kayak ada pahit-pahitnya di sini di tenggorokan gitu. Jadi nggak alami gitu. Oke, kita tinggalkan pemanis, kita langsung ke pengawet. Nah, pengawet ini tujuannya apa? Supaya tapi tahan lama ya, jadi menghambat kerusakan pada makanan dan minuman. Entah nanti biar mikroorganismenya bisa terhambat pertumbuhannya, jadi lebih awet, lebih tahan lama, lebih bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Pengawet alami, untuk yang alami kita kenal 2 jenis, ada garam dan gula. Nah ini garam itu kita gunakan pada makanan yang digunakan atau dimasak menjadi asinan. Kalau gula itu makanan yang dimasak atau dibuat sebagai manisan ya. Nah, ini beberapa contoh cara mengawetkan secara alami juga, yaitu bisa kita keringkan di bawah sinar matahari, bisa kita bekukan dengan es. Kemudian yang terakhir ini bisa menggunakan pengasapan. Ini insya Allah bisa lebih awet makanannya. Di sini khususnya untuk ikan ya. Tuh, kemudian yang pengawet buatan ada beberapa jenis bahan kimia dengan masing-masing penggunaannya. Jadi kalau asam benzoat ini khusus untuk yang kecap botolan, saus botolan, sama makanan ringan. Kemudian asam askorbat itu untuk jenis daging dan makanan-makanan yang kaleng-kalengan. Asam propionat untuk roti dan keju. Natrium nitrat untuk daging olahan dan keju. Nah, selain pengawet alami dan pengawet buatan, di sini ternyata kita kenal juga pengawet buatan yang dilarang ya. Yang dilarang ini kurang ya Bu Rita ngetiknya. Pengawet buatan yang dilarang ada formalin dan ada boraks. Di sini sering disalahgunakan kalau formalin itu ditambahkan di tahu, di mie, ikan basah dan ayam. Nanti kemudian kalau boraks itu biasanya ditambahkan di bakso, ketupat, ada lontong dan ada gendar. Nah, ini berbahaya ya sebenarnya kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang banyak dan lama gitu, bisa menyebabkan penyakit juga untuk pengawet buatan yang dilarang ini. Jadi pengawet buatan yang dilarang ada 2, formalin sama boraks. Yang keempat ada penyedap rasa. Adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan rasa pada bahan tertentu sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Jadi rasanya itu akan lebih enak gitu. Apa saja penyedap rasa? Kalau yang alami, ya alami itu kayak bumbu-bumbuannya gitulah ya, penyedap rasa itu. Jadi garam, gula, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, cengkeh, pala, sereh, kayu manis, air kaldu itu juga masuk ke penyedap alami. Sementara yang penyedap buatan yang sangat kita kenal ya, ini ada micin atau MSG, monosodium glutamat, kata lainnya vetsin. Katanya kalau banyak konsumsi micin itu jadi bodoh ya. Anda nggak percaya nggak kalian? Ya, jadi
Memang pernah dulu di Cina itu terjadi penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Jadi apa itu penyakit? Penyakit itu penyakit apa sih? Jadi penyakit karena orang-orang di sana mengkonsumsi MSG yang berlebihan. Jadi penyakitnya itu menyerang oleh banyak orang. Nah, dengan gejala mual, pusing, sesak napas, mulut kering, seperti itu. Nah, sebenarnya boleh tidak kita pakai MSG? Boleh, cuma silahkan tidak banyak-banyak atau tidak melebihi kadar ya. Di situ kadarnya 120 mg per kilogram berat badan per harinya. Jadi jangan salah, jangan hanya micin atau MSG saja di Ajinomoto atau Sasa atau merek tertentu saja ya. Jadi sebenarnya kalau kamu kenal ada Royco, ada Masako, itu juga mengandung MSG-nya gitu. Jadi selain ada banyak bahan penyedap alami yang mungkin ada air kaldunya, itu juga ada komposisi yang menyebutkan ada MSG atau monosodium glutamatnya. Jadi termasuk penyedap buatan juga ya, Royco sama Masako itu. Kemudian yang ke berapa tadi ya, ini pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami kita lihat ya, ada ekstrak buah nanas, buah anggur, minyak katsiri, vanili, kayu manis, ekstrak stroberi, dan daun pandan. Ya. Memberi aroma itu memberi bau. Ya, jadi di roti-roti itu kok baunya enak, rasanya enak, itu ke ini pemberi aroma ini. Kayu manis, kalau digambar kayu manis, daun pandan sama stroberi, ini juga ada gambar nanas. Kalau nggak mau ribet, biasanya mamahnya yang suka bikin roti, nah memberi aromanya pakai yang buatan atau namanya kadang essence, atau kadang kita kenal juga seperti ini, pasta aroma pasta. Ini ya, beli di toko kue juga banyak. Nah, ini terbuat dari bahan kimia ya, jadi ini bahannya amil kaproat itu menghasilkan aroma apel, amil asetat menghasilkan aroma pisang, etil butirat itu nanas, vanilin itu aroma vanili, dan metil antranilat itu menghasilkan aroma anggur. Oke, sekarang kita lihat ke zat aditif yang terakhir, pengental dan pengemulsi. Pengertiannya bisa kalian baca, jadi sebenarnya hampir mirip antara pengental dan pengemulsi. Ceritanya adalah menstabilkan, mengentalkan ya, jadi membentuk kekentalan tertentu, atau biar ini ya kayak apa namanya, biar nyampur gitu, dan campurannya itu tetap konstan seperti itu. Tuh. Ada untuk pengental di sini bahan pengentalnya ada beberapa bahan, yaitu pati, gelatin, gum pada permen karet, agar-agar, dan alginat, itu pengental. Sementara pengemulsi nanti ada 3 zat, yaitu lecitin, gom arab, dan gliserin. Untuk lecitin ini berbahan kacang kedelai, ini yang lecitin. Nah, yang gom arab, nah lecitin ini biasanya ditambahkan di mayones dan mentega. Jadi kalau mayones itu biar mayonesnya tetap itu ya, menggumpal, tetap seperti itulah, nyampur seperti itu. Nah, oke, alhamdulillah untuk zat aditif hari ini kita sudah selesai belajarnya. Nanti silakan kalian mengisi absen di kolom komentar ya, mengisi nama jangan lupa, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang zat adiktif. Gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.